Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Al-musyahidun wal musyahidat rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan kembali pembacaan kitab Asyru Rakaiz fi Tarbiyatil Abna li Syekh Abdul Razzaq hafizallahu ta'ala, 10 pilar ya dalam pendidikan anak yang sudah vakum cukup lama tidak membaca kitab ini. Kita akan teruskan insyaallah sampai selesai ya, dengan harapan semakin menambah perbendaharaan kita ya, keilmuan kita untuk menghadapi anak-anak ya, kondisi anak-anak, bagaimana caranya mengatasi permasalahan pada anak ya. Semoga diharapkan dari sana ya lahirlah anak-anak yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, yang tentunya akan bermanfaat bagi kedua orang tuanya. Kita masih di poin yang ke-Ar-Raqizatus Tsaminah, yaitu pilar yang ke-8, yaitu Bazlun Nushi wa Taujih ya, artinya itu adalah bersungguh-sungguh ya, mencurahkan ya tenaga untuk menasehati dan memberikan bimbingan ya. Pada kesempatan ini kita tidak baca yang dari awal karena sudah ya, pada pertemuan 19 ini kita akan melanjutkannya setelah kemarin pertemuan 18 cukup panjang membaca ayat surat Luqman ayat 13 sampai 19. Nah, kini kita akan berada di halaman 27. Tayyib. Qala al-muallifu hafizahullah ta'ala, wa qad intahaja hadzal maslaka al-anbiya'u was-salihuna ya, sungguh para nabi dan orang-orang soleh telah mengikuti metode ini ya, kama marra fil wasiyatis sabiqati ya, seperti yang wasiat yang sebelumnya, yaitu wasiat Luqman kepada anaknya yang memberikan berbagai macam nasihat wasiat ya. Wa dzakarallahu azza wa jalla ya an nabiyyaihi ya Ibrahim wa Yaqub alaihimas salam ya, dan Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah dua nabinya. Siapa itu? Yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Yaqub alaihimas salam. Faqala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu ya baniya. Wa wassa biha ya, Ibrahim mewasiatkan kepada anaknya ya, kemudian juga ya Nabi Yaqub mewasiatkan kepada anaknya ya, dengan mengatakan apa? Innallaha istafa lakumuddin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilihkan agama untuk kamu, yaitu agama apa? Agama Islam ya. Sehingga apa? Ketika sudah memilihkan agama untukmu, fala tamutunna illa wa antum muslimun, maka jangan sekali-kali kamu atau kalian ya mati kecuali dalam keadaan Islam ya. Sebagai syahidnya itu ya, penguatnya am kuntum syuhada ya idh hadara Yaqubal maut ya, tidakkah ataukah kalian tidak menjadi saksi ya, kapan? Idh, yaitu ketika maut menjemput Nabi Yaqub, di mana Nabi Yaqub ketika wafatnya, idh qala li banihi, di mana ia mengatakan kepada anak-anaknya ya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kalian sembah sepeninggalku, setelah aku wafat apa yang akan kalian sembah? Kemudian anak-anak Nabi Yaqub ya menuturkan qalu na'budu ilahak ya,
Mereka mengatakan kami menyembah ilahmu, yaitu Allah Azza wa Jalla, wa ilaha abaika, dan ilah bapak moyangmu. Ya, siapa itu? Yaitu ada Nabi Ibrahim, wa Ismail, wa Ishaq, ya. Yaitu adalah ilaha wahida, yaitu sesembahan atau ilah yang esa. Wa nahnu lahu muslimun, dan kepadanya lah kami berserah diri. Ya, karena arti dari Islam itu adalah berserah diri, ya. Nah ini ya, jadi para orang tua mereka zaman dahulu, para nabi dan orang soleh sibuk bagaimana memperbaiki akidah anaknya. Ya, yang mereka khawatirkan adalah mata ta'buduna min ba'di. Ya, kalau sekarang ya mungkin banyak orang yang khawatir anaknya itu jatuh miskin, ya, tanpa memikirkan akidahnya. Ya, oleh karena itulah kita hendaknya merubah paradigma kita. Ya, bagaimana caranya anak kita itu ke depannya adalah siapa yang kalian sembah. Ya, yaitu memperbaiki tauhid mereka, menguatkan tauhid mereka. Ya, jangan sampai mereka na'udzubillah itu kafir setelah meninggal kita, na'udzubillah. Ya, itu dengan cara memberikan taujih tadi, sungguh-sungguh. Wa asna rabbul alamin, Allah subhanahu wa ta'ala memuji nabinya, ala nabihi, nabinya. Siapa dia? Ismail alaihi salam, yaitu Nabi Ismail. Kenapa memujinya? Bikaunihi ya'muru ahlahu bis sholati waz zakati. Ya, karena Nabi Ismail itu memerintahkan keluarganya untuk mengerjakan sholat dan zakat. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqala wa kana ya'muru ahlahu bis sholati waz zakati. Ya, dan dia yaitu Nabi Ismail ya rutin memerintahkan keluarganya untuk apa? Untuk menegakkan sholat dan membayar zakat. Ya, dimana perintah tersebut bukan berlaku hanya Nabi Ismail saja. Wa amarallahu ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala pun memerintahkan Nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an yuhafiza ala adai as-salawatil mafruḍat, yaitu agar Nabi Muhammad menjaga salat-salat yang wajib. Ya, tidak sampai situ saja. Wa an ya'muru ahlahu biha aidan, dan memerintahkan keluarganya, harus rajin memerintahkan keluarganya ya untuk menegakkan salat. Wa yahussahum ya ala fi'liha, ya, dan memotivasi keluarganya untuk mengerjakannya, terus berusaha. Ya, kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman ya dalam surat Thaha ayat 32, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha, dan perintahkanlah keluargamu untuk menegakkan sholat dan sabarlah kamu dalam mengerjakannya. Ya, kita hendaknya berusaha orang tua mencari cara ya bagaimana anak-anak kita rajin sholat ya, apalagi ada buku-buku ya dan banyak pengetahuan yang terbuka luas di internet bagaimana caranya anak rajin sholat ya, gitu ya. Ada juga buku yang tentang buku kecil yang kami tahu itu adalah 92 ya, 92 kiat ya agar anak itu rajin sholat ya. Kita lanjutkan lagi. Wa yadkhulu fi tawjihil abna'i wa nushihim aidan, ya, yang termasuk kategori memberikan bimbingan anak-anak dan memberikan nasihat kepada mereka, yaitu adalah dengan cara apa? An yujanniba al-walidu abna'ahu kullama yufsidu akhlaqahum wa dinahum, yaitu bentuk taujih bimbingan juga adalah orang tua menjauhkan apa? Anak-anaknya ya, menjauhkan dari apa ini? Semua kullu ma yufsidu, yang membahayakan apa? Akhlaknya dan agamanya. Ya, di sini beliau menyebutkan contohnya mislu sima'ul aghani, yaitu mendengarkan musik. Ya, apalagi tontonan itu banyak banget musiknya ya. Bagaimana caranya orang tua ya menghandle ya, memantau ya aktivitas anaknya
apakah ada musik atau tidak, dijelaskan tentang haramnya musik, ya. Musik itu bisa menjauhkan dari Al-Qur'an, ya. Kemudian juga ada juga wal qanawatu ad-darah, itu channel-channel yang atau siaran-siaran yang berbahaya sekali, ya. Iklan-iklan TV, ya. Ya, yang ada musiknya, yang ada wanita mengumbar aurat, ada juga channel-channel yang berisi syubhat, ya, misalkan yang ada mengandung kesyirikan. Wal alatul muharramah, dan menjauhkan juga dari alat-alat yang haram, contohnya narkoba, ya. Kemudian juga alat-alat musik, ya. Ukaza, begitu juga yahzaru minadzihabi bi abnaihi. Orang tua hendaknya ya hati-hati membawa anak-anaknya kemana? Li amakinil lahwi al muharram, ya ke tempat-tempat yang berisikan apa? Ya lahun, sia-sia, yang perkara-perkara yang di sana di dalam terdapat perkara-perkara yang sia-sia lagi diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, kita bisa memberikan nasihat itu, contohnya memberikan nasihat ketika akan tidur, ketika setelah sholat, atau ketika sedang makan. Terlebih lagi kalau itu ngikutin metode Nabi, yaitu ketika apa? Ketika membonceng anak, ya. Nah, memberikan nasihat. Ya, kemudian juga jangan sampai memberikan nasihat ketika apa? Ketika anak itu lagi capek. Tapi berikan nasihat kepada anak itu ketika kapan? Ketika hatinya sedang gembira. Ya, salah satu tanda gembiranya itu tadi, diajak jalan-jalan, muter-muter, ya. Baik, semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi di pertemuan akan datang. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.